pemerintah Kabupaten Samosir harus berani tegas membuat satu regulasi atau peraturan untuk menstopkan atau minimal mengurangi penebangan. Pengusaha harus juga bijak, harus membantu menjaga kelestarian lingkungan. Kalau misalnya ditebang satu, harus berani menanam 3 atau 5. Ada kompensasi ya? Oh iya, tentu. Selamat siang, saya Fernandus Tanggang, Green Berita TV. Saat ini saya berada di Desa Situngkir, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. Tepatnya kita berada di kediaman Profesor Syihol Situngkir, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, dan juga sebagai Sekretaris Jenderal Komite Masyarakat Danau Toba KMDT. Nah, hari ini ada kegiatan khusus dari Prof. Syihol dan juga pengurus DPD KMDT Kabupaten Samosir, Ibu Sinta Nestamba dan seluruh pengurus, yaitu penanaman pohon Makedonia, sebuah pohon yang saat ini sangat gencar dilakukan penanaman oleh pemerintah dan dianggap sebagai pohon yang baik dan cocok untuk wilayah Kabupaten Samosir. Nah, apa sih yang menjadi motivasi dari seorang Prof. Syihol Situngkir yang terus melakukan penanaman pohon Makedonia di Kabupaten Samosir ini? Kita akan tanya langsung kepada Prof. Syihol sekaligus kepada teman-teman yang melakukan dukungan untuk kegiatan ini. Horas, Prof. Syihol, apa kabarnya? Horas. Iya, Prof. Syihol, ini kan di tengah kesibukannya sebagai seorang rektor ya, dan juga kesibukannya di lembaga Katolik ya, sebagai seorang kepercayaan Opung Uskup juga ya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi seorang Prof. Syihol untuk melakukan penanaman pohon Makedonia di Kabupaten Samosir? Terima kasih. Sejak kami dipercayakan oleh Yang Mulia Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung menjadi Rektor Unika Katolik Santo Thomas Medan, dan juga terakhir ini saya menjabat sementara Dekan Fakultas Pertanian Unika Santo Thomas Medan. Oh, rangkap 2 nih sekarang? Rangkap 2. Lalu ya saya kebetulan sudah diminta oleh Ketua DPP KMDT Situa Edison Manurung, Sarjana Hukum MM, untuk menjadi Sekjen. Tentunya sebagai Dewan Pakar KMDT dan juga sebagai Sekjen, juga sebagai Rektor Unika Santo Thomas, dan saya sebagai putra Samosir ini, tentunya terpanggillah apa yang bisa kami perbuat di Unika Santo Thomas, bekerja sama dengan KMDT untuk memajukan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di Samosir, termasuk juga pariwisata. Maka ada 3 sasaran kami. Yang pertama adalah pengembangan pariwisata Danau Toba mendunia. Yang kedua adalah pengembangan pertanian. Yang berikutnya juga pengembangan UMKM atau hasil-hasil kerajinan rakyat atau home industry di Kabupaten Samosir. Prof. Syihol khusus untuk melakukan penanaman pohon ini, saya melihat Prof. Syihol sangat concern ya. Nah, apa sih yang menjadi kerinduan Prof. Syihol untuk Samosir yang lebih hijau ke depannya, berkenaan dengan Samosir juga menjadi kawasan destinasi wisata unggulan di Indonesia? Baik, saya punya pengalaman waktu mendampingi Gubernur Jambi ke Thailand selama 3 kali studi banding ya. Jadi dari pengalaman itu ternyata di Thailand itu menjadi the kitchen of the world. Artinya dapur dunia, di mana mereka mengembangkan pertanian menggunakan pupuk organik dari kompos, bukan menggunakan pupuk kimia. Rasa-rasanya ya, seingat saya waktu saya sekolah
dari SD sampai SMP Horas Parbaba di Samosir ini, saya pun bersama ibu saya menggunakan juga pupuk kompos yang dari kotoran kerbau, yaitu yang diantar ke ladang. Waktu itu bawang kita sangat subur, ya. Betul. Jadi saya sadari bahwa akhir-akhir ini masyarakat terpesona dengan pupuk kimia sehingga merusak hara dari tanah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kedatangan KMDT dengan juga Fakultas Pertanian Universitas Santo Thomas membawa pupuk organik ekoenzim, maka bergantilah penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik dari kompos. Nah, bibit pohon macadamia merupakan pupuk termahal di dunia. Ini bibit ini adalah berasal dari Australia. Rasa-rasanya kalau kita lihat dari harga, maka harga hasil dari bibit pohon ini sangat mahal. Saat ini sudah berharga 700.000 per kilo. Ada buahnya berarti macadamia? Ada buahnya seperti kacang-kacangan itu dan diekspor ke luar negeri untuk obat-obatan dan juga untuk bahan kosmetik dari untuk dipakai oleh para ibu-ibu. Macadamia. Nah, berarti ini salah satu juga tanaman yang direkomendasi saat ini oleh Kementerian Kehutanan ya untuk dilakukan penanaman, selain daripada berbuah juga memberikan lindung atau kemampuan untuk bisa meresap air yang lebih banyak ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita nanti masyarakat siapapun bisa di searching di Google akan kelihatan di sana sisi manfaatnya. Yang jelas selain penghijauan juga bisa menahan tanah, kesuburan tanah dan tidak mengganggu kepada tanaman-tanaman alami yang sudah ada seperti tanaman jagung dan lain sebagainya. Malah kita mendapat penghijauan, cuma masyarakat harus sabar karena range waktunya 4 sampai 5 tahun baru menghasilkan. Ini Profesor Syihol kan aktif nih melakukan penanaman, tetapi hampir setiap sore kita melihat adanya mobil logging yang mengangkat kayu pinus yang luar biasa setiap harinya dengan penebangan-penebangan di atas ini. Bagaimana Prof Syihol memandang penebangan pohon di sekitar kawasan Danau Toba yang notabene adalah tempat destinasi wisata yang harus dijaga keasrian lingkungannya? Saya pikir pemerintah Kabupaten Samosir harus berani tegas membuat satu regulasi atau peraturan untuk menstopkan atau minimal mengurangi penebangan apapun itu untuk kebutuhan industri. Tentunya dengan adanya penanaman pohon macadamia ini tentunya bisa menjadi pengganti tanaman-tanaman pinus yang sudah sempat ditebang. Tapi menurut saya pengusaha harus juga bijak, harus membantu menjaga kelestarian lingkungan. Kalau misalnya ditebang satu, harus berani menanam 3 atau 5. Ada kompensasi ya? Oh iya, tentu. Nah itu kita harapkan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Samosir atau pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba harus berani membuat satu regulasi melalui anggota DPRD untuk dirumuskan untuk menjadi pedoman dari setiap pengusaha yang melakukan itu. Baik. Itu namanya sustainable development, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jadi kita harus mensyukuri bahwa para pendahulu kita, nenek moyang kita sudah ikut mungkin berjuang, artinya menanam pohon itu atau secara alamiah sebagai anugerah Tuhan. Tetapi kita harus juga memikirkan kelestarian lingkungan kita sampai ke cucu-cucu kita yang akan datang, sehingga kita hidup dengan sehat karena lingkungannya sehat. Baik, Ibu Ketua DPD KMDT Samosir yang baru kemarin dilantik, kami dengar sudah melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa nih di tengah masyarakat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh KMDT DPD Samosir pasca pelantikan? Setelah kita pengukuhan, kalau tidak salah saya 2 minggu yang lalu kita sudah langsung membentuk kelompok tani di Urat. Membentuk kelompok tani? Iya, dan juga sudah ada kelompok tani yang sudah ada kian, jadi dengan kita nantinya di Kecamatan Palipi. Membentuk kelompok tani dari KMDT dan juga KMDT kelompok tani yang ada ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bahwasanya kita nantinya bersama Dinas Pertanian dan sekaligus juga pengurus daripada KMDT
akan menyampaikan ke masyarakat dengan langkanya pupuk saat ini. Kita akan membuat pelatihan-pelatihan tentang pupuk organik, sehingga apa yang disampaikan Prof tadi, biar seperti dulu lagi lah tanah kita di Samosir, karena kalau kita juga kimia terus, sehingga tanah itu mungkin tidak bisa berfungsi ke depan. Gersang ya, iya, unsur haranya berkurang ya. Iya, kalau kita lihat dulu kan bawang sangat bagus di sini ya, tapi saat ini kan juga kita mencoba dengan cara itu. Dan besok akan kita lanjutin lagi untuk melatih mereka langsung bersama Dinas Pertanian. Itulah yang kita buatkan, karena memang KMDT akan mencoba dengan pelatihan pertanian saat ini. Demikian juga yang saat ini tadi di sini ada kelompok tani 4. Kebetulan katanya sudah daftarnya 1 yang tidak lagi belum. Jadi kita dari KMDT akan membina ini dengan penanaman macadamia tadi, dan juga nanti akan melatih. Jadi bukan hanya seremonial aja yang tadi, kita akan lanjut nanti datang membina kelompok tani, karena hitung-hitung 15 kali 4 kelompok tani berarti udah ada 60. 60 yang harus kita bina, sehingga pupuk organik ini akan kita lanjutkan kembali. Seperti itu. Jadi sama visi misi daripada KMDT dari pusat, saya pikir sampai provinsi, demikian juga ke daerah sama, bahwasanya kita harus juga melestarikan lingkungan kita dengan pertanian-pertanian seperti tadi. Jadi itu saya pikir ya mudah-mudahan dengan ini gerakan kita menjadi gerakan bersama. Gerakan bersama pemerintah, bersama KMDT-nya juga masyarakat setempat. Demikian. Luar biasa ini program-program KMDT ya DPD Samosir. Nah, Ibu Sinta Anes ini sebagai ketua di tengah profesi sebagai seorang profesional ya, sebagai notaris ya. Gimana mengatur waktunya untuk KMDT? Saya pikir kalau kita yang profesionalisme ya sama seperti Pak Prof, saya pikir tergantung kita manajemen waktu kita. Ya kalau di kantor kebetulan kan kita mengatur waktu kita dengan klien kita ya, di luar daripada ada sesuatu yang harus penting. Jadi bisa kita atur. Ya kalau nggak bisa hari ini kebetulan ada yang mendesak sekali harus kita lakukan, kita mementingkan dulu kebutuhan orang banyak. Sekaligus juga nantinya, artinya dengan itu ya keluarga juga janganlah pelai terabaikan. Ya kan Prof? Keluarga nomor 1. Keluarga nomor 1. Jadi udah keluarganya ada anaknya sudah ada dokter apa ya? Sudah. Luar biasa ya. Jadi, tapi itu Agnes juga ketuanya notaris ya? Untuk apa PPAT di kawasan Toba ya? Pemdanya 4 kabupaten. 4 kabupaten ya? Berarti penguasa kawasan Toba juga ini. Baik. Tentang gender ya, nanti ada tanggal 21 Hari Kartini, kita akan melaksanakan kegiatan dialog interaktif tentang gender. Di mana? Rencana di Pantas. Jadi lagi proses ini sekarang, biar nanti bergerak semua bidangnya gitu. Supaya para perempuan ke depan bisa jadi pemimpin ya. Salah satunya Agnes tambah ya, karena 2024 sudah depan mata sebenarnya. Baik. Karena luar biasa, ada ketua Golkar dan lainnya, harus perempuan harus berkarya ya. Baik. Profesor Ziaul Stungkir, mungkin dari DPP KMDT ada pesannya kepada masyarakat Samosir, umumnya masyarakat kawasan Danau Toba. Silakan. Baik, kami dari DPP KMDT dari Jakarta berpesan kepada masyarakat di kawasan Danau Toba, ada beberapa kabupaten, yakinlah bahwa dengan program KMDT terkait dengan 3 misi besar: pengembangan SDM unggul, pengembangan pariwisata mendunia, dan juga pengembangan koperasi dan UMKM. Kami dengan seluruh jajaran Dewan Pakar yang lebih dari 100 profesor se-Indonesia, tentunya itu mayoritas dari kalangan orang Batak profesornya. Mudah-mudahan dengan kesatuan pemikiran, mencintai Danau Toba sebagai kampung halamannya, kami berupaya membuat kajian-kajian akademis apa yang bisa kami sumbangkan kepada pemerintah daerah di kawasan Danau Toba, sehingga nanti akan bisa membuat satu kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi serta upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada publik, terutama nanti pariwisata Danau Toba mendunia, sehingga pelayanan kita terhadap turis dari mancanegara betul-betul menunjukkan keramat tamahan, menunjukkan sikap kita untuk melayani mereka dengan baik,
sehingga dengan pelayanan itu akan meningkatkan devisa negara. Terakhir, masalah pariwisata. Jadi koperasi kami juga bergerak di bidang transportasi di sini. Harapan kita adalah apabila ada pelayanan pariwisata mendunia besok, maka homestay yang ada di sini termasuk juga menyewakan kendaraan roda 2 bagi turis-turis di sini atau sepeda misalnya, itu adalah unit-unit yang bisa dikembangkan ke depan. Baik, luar biasa Profesor Syihol Situngkir. Terima kasih Prof. Syihol Situngkir dan juga Ketua DPD KMDT Samosir Ibu Sinta Nestamba dan juga seluruh pengurus dari mulai ada Ibu Pesta Tamba, Tiur Mauli Boru Malau, Inang Boru Semarmata, dan juga ada bere kami Boru Purba ya, dan Nila Boru Gea ya, dan juga Tulang Situmorang dari koordinator KMDT kawasan Danau Toba, dan salah satu perempuan yang luar biasa dari Samosir Ibu Pemberdayaan perempuan Rosita Stanggang dari Pemberdayaan Perempuan KMDT Samosir yang perlu diberdayakan. Baik demikian tadi ngobrolan singkat kita bersama Sekjen KMDT DPP KMDT dan juga itu Profesor Syihol Situngkir dan juga Ketua DPD KMDT Samosir Ibu Sinta Nestamba dan seluruh pengurus. Kiranya kegiatan ini semakin menjadi inspirasi bagi organisasi yang lain untuk melakukan bersama-sama, karena ketika ini lakukan bersama-sama Samosir akan lebih hijau dan lebih sejuk, karena wisatawan akan menjadi semakin nyaman berkunjung ke Samosir tentunya bila Samosir lebih hijau dan juga bersih, indah dipandang mata. Saya Fernando Stanggang, Grimbita TV, Horas.